Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar lirih suaranya ya. Kalah dengan suara kendaraan atau kalah dengan haus dan laparnya? Ulangi ya, lebih semangat ya. Sebentar lagi berbuka ini, tinggal setengah jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati tentunya Ketua Panitia Perayaan Hari Besar Islam dan Ramadan 1447 Hijriah, Bapak Komarudin yang baru saja memberikan pengantar, dan juga yang kami hormati pula seluruh segenap yang terlibat dalam persiapan agenda kajian pada sore hari ini, dan tentunya tidak lupa kepada yang berbahagia jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Yuk sama-sama kita biasakan lisan kita untuk terus memuji Allah. Karena pujian itu hanyalah pantas ditujukan kepada Allah, dan kuranglah pantas jika pujian itu ditujukan kepada makhluk selain Allah. Pujian-pujian itu kita berikan kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita lahir hingga detik kali ini. Tiadapun kenikmatan-kenikmatan yang paling penting yang sering kita miliki ialah yang pertama nikmat iman. Tanpa adanya nikmat iman, kita tidak tahu bagaimana rasanya berbuka puasa setelah menahan makan dan haus seharian. Dengan nikmat iman kita tentu bisa merasakan bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di lain sisi kita memiliki kenikmatan kesehatan. Kemudian ternyata tidaklah lengkap sebuah kesehatan itu jika tidak diiringi dengan umur yang panjang. Maka sangatlah kita seharusnya berbangga diri. Kita masih bisa berada di sini, di majelis ini untuk menuntut ilmu dalam keadaan yang istiqomah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan, dan kita diberikan kenikmatan iman. Banyak di antara kita yang memiliki kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, tetapi umurnya tidaklah panjang. Begitupun pula dengan sebaliknya, memiliki keimanan, kemudian umurnya panjang, tetapi kesehatannya terganggu. Sehingga marilah kita bersyukur. Dengan menjaga syukur itu, selain mengucapkan Alhamdulillah, kita buktikan dengan melaksanakan amal-amal soleh. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Jemaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah perkenalan singkat, karena tadi diminta oleh Ketua Panitia Pak Komarudin. Nama saya Raat, Bapak Ibu. Raat, jangan ditambahi U dan S di belakang. Jadi, tidak usah dibayangkan. Pokoknya nama saya Raat, jangan ditambahi huruf U dan S di belakang. Nanti Raatus, nanti kacau nanti. Raat dari surat Ar-Rahdu yang artinya guru. Alhamdulillah kami tempat tinggal di Ngalian, di perumahan Pandana Merdeka Silayur, yang pom bensin baru Silayur itu yang tahu, nah itu sebelahnya persis. Nah, alhamdulillah keseharian kami di rumah sakit Rumani Muhammadiyah di Bina Rohani, dan kemudian juga di dalam Rumah Muhammadiyah, alhamdulillah kami diberikan kesempatan berada di wakil sekretaris Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Dan kemudian juga alhamdulillah saat ini diberikan kesempatan untuk bisa berada di depan Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kami memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi
Akan tetapi sedikit ilmu yang kami miliki ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbagi. Karena ilmu yang bermanfaat itu ternyata apa? Ilmu yang diamalkan. Ketika ilmu itu menjadi manfaat ialah ketika sebuah ilmu yang sekecil apapun itu didakwahkan, diberikan kabar gembira kepada orang lain, sehingga dengan harapan apa? Orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat itu mampu meniru, mampu mengambil pelajaran, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan 12 bulan. Kalau ini 12 bulan. 12 bulan, bulan Ramadan saat ini menempati puncak bulan paling pertama. Kenapa dimiliki demikian? Karena berbagai jenis fadilah, keutamaan, manfaat, dan hikmahnya. Kemudian di peringkat kedua boleh jadi ada di bulan Sya'ban. Kenapa hal ini? Kenapa bulan Sya'ban? Ternyata di bulan Sya'ban memiliki kemuliaan tersendiri, yang dimana Rasulullah SAW pun memperbanyak amalan-amalan ibadahnya, terutama amalan ibadah puasanya. Bahkan para sahabat pun mengira beliau berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan di bulan Sya'ban pula, di pertengahan bulan Sya'ban yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni segala dosa, kemudian diangkat amalnya, dilaporkan kepada Allah, illa li jami'i wal musyrikina wal muhsin. Illa li jami'i wal musyrikina wal musahin. Maaf. Kecuali orang yang musyrik dan kecuali orang yang bermusuhan. Kemudian peringkat 3 dan selanjutnya ada 4 bulan haram, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang selanjutnya sampai ke 12 ada bulan-bulan yang lain seperti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan sebagainya. Nah, kenapa Ramadan selalu mendapati peringkat pertama? Dan kenapa bulan Ramadan selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa pula bulan Ramadan itu menjadi bulan yang dimana ketika ibadah itu dilakukan, Allah sendiri yang langsung akan menilai besaran pahalanya. Nah, sehingga begini, kami berikan informasi, mohon maaf, puasa itu berat, puasa itu abot. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Karena ibadah puasa itu hanya benar-benar dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Maka sangatlah pantas ketika perintah puasa itu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mohon maaf, panggilannya untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman jangan protes. Karena apa? Karena rata-rata sebuah ibadah jika disandingkan dengan kata iman, maka ini menguji bagi orang yang memang mengaku beriman itu benar-benar beriman atau tidak. Karena iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tujuan dari puasa kita tahu sama, la'allakum tattaqun. Imam As-Suyuti menafsirkan ketika dalam bahasa Arab terdapat kata la'ana, maka memiliki indikasi, arti, makna di mana sebuah tujuan akan tercapai jika pelaksanaan ibadah itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kami ulang kembali. Tujuan takwa hanya bisa didapat jika pelaksanaan ibadah puasa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguhnya relatif. Tentunya dalam versinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan puasa ternyata di tahun ke-15 kenabian. Tepatnya di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Pertanyaannya kemudian muncul, loh, kenapa kok perintah puasa itu tidak diberikan di awal-awal puasa saja? Kenapa? Karena tahu innal insana khuliqu halu'a.
Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sifat keluh kesah. Mendapatkan sebuah kabar yang tidak menggembirakan, senengane sambat. Mendapatkan suatu kabar yang tidak dia senangi, mengeluh. Kemudian jika diberikan kelebihan, ia menjadi kikir, menjadi lupa dengan nikmat Allah. Nah itu memang tabiatnya manusia begitu. Sehingga Allah itu yakin betul kalau perintah puasa diperintahkan di awal-awal kenabian, yakin gak sido mlebu Islam. Yakin tenang. Karena apa? Ibadah puasa itu harus dilakukan secara kontinu, berkelanjutan setiap hari selama 1 bulan penuh. Itu puasa. Sholat saja yang 5 kali sehari ya, yang awalnya 50 dikorting karena bujukan dari Nabi Musa, ya provokatornya Nabi Musa itu. Dalam Isa Isra kan diabadikan dalam sebuah kisah. Provokatornya Nabi Isa, minta korting sama Nabi Muhammad, dikorting jadi segini, kemudian kurang lagi jadi segini, akhirnya 5 saja ketemu Nabi Musa lagi, minta korting lagi. Tapi Nabi Muhammad begini, ya sudah nggak enak. Tapi kelebihan dari kita yang melaksanakan sholat, pahala apa? 5 kali sholat yang kita kerjakan itu pahalanya senilai dengan 50 kali waktu sholat. Manja abil hasanati falahu asru amsaliyah. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka Allah akan balas sebanyak 10 kali lipat. Itu sholat di tahun ke-10 kenabian. Sholat, puasa, ibadah-ibadah yang selalu diawali dengan kata panggilan orang-orang yang beriman. Kalau di dalam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat pun demikian. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Barang siapa yang beriman dengan yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nek percaya dengan yang gaib dan ia beriman dengan yang gaib, maka mendirikan sholatnya. Maka dan dia juga berinfak dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saking beratnya Allah itu mudeng, Allah itu paham. Karena apa? Kalau imannya kuat, pondasinya kokoh, alasnya memang sudah bakoh, ketika ada turun perintah ibadah apapun dia seneng. Gak sambat, malah poso meneh. Kok dilokas poso, ini baru poso, saiki poso meneh. Posone emot, bodone gelem. Ya kula nggih purun, nggih. Posone emot napa THR-e purun. Itu sering terjadi di antara kita. Nah, maka luar biasanya, kenapa kok Allah ciptakan puasa sih? Karena begini, puasa itu menggunakan kata syam. Kenapa bukan soum? Soum hanya diulang 1 kali saja di dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-26. Inni nadartu lirrahmani sawma wala bukaliman yaumal insiyah. Jadi ini mengisahkan bahwasanya ibunda Nabi Isa, yaitu adalah ibunda Maryam, itu diperintahkan oleh Allah untuk saum, berpuasa. Puasanya apa? Menahan diri. Saum, siam itu sama-sama menahan diri dari segi bahasanya. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah kepada ibunda Maryam adalah apa? Puasa untuk tidak berbicara. Masih makan enggak? Masih. Cuma enggak ngomong sama orang. Kalau siam bagaimana? Siam lebih dalam lagi maknanya. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Luar biasanya puasa, jangankanlah yang membatalkan puasa. Wong yang mengurangi kualitas puasanya saja kita diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukannya. Saya beri contoh begini. Ketika perintah Al-Quran itu turun, Rasulullah SAW itu memberikan sabda kepada para sahabat, asyamu jinnatun,
wala yarfuf wala yajhal. Wa ini mruhu qautalahu wa syatamahu falyaqul inni shaimu marrataini. Hakikat dari puasa itu apa? Hakikat dari puasa adalah asyam junnatun. Puasa itu perisai. Nek perisai itu kira-kira gimana? Apakah perisai tameng seperti perang? Ternyata bukan. Perisai dalam hal yang tidak terlihat. Maksudnya apa? Segala sesuatu perisai yang membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Sifatnya tidak terlihat. Maka tujuan dari itu adalah takwa. Orang yang takwa itu terhindar dari kesalahan, terjaga untuk tidak berbuat sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan kemudian apa? Wala yarfuf wala yajhal. Karena orang-orang yang puasa itu diminta oleh Rasul supaya tidak berbuat yang tidak bermanfaat, ngomong orang sembarangan ngomong. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, diberikan kenikmatan oleh Allah mulut untuk bisa mengunyah makanan pula, makan masuk lewat mulut, toh. Kemudian juga bisa untuk berbicara. Kemudian muncul pertanyaan begini, sudahkah mulut yang Allah berikan kepada kita secara gratis itu kita gunakan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah atau justru sebaliknya? Ayo, orang usah dijawab, batin lain. Lebih banyak mananya? Lebih banyak ngerasani kancane, tonggone, konco kerjone, apa lebih banyak untuk berdikwah, mengingat Allah? Kemudian mata. Mata juga Allah berikan, Allah dua gratis. Normal. Bahkan ketika kita bangun tidur, buka, itu langsung bisa langsung tajam, gak usah diputar-putar kayak kamera. Langsung fokus. Kecuali yang kayak saya minus ini, yaitu angel fokus sih, baru nyari kacamata dulu. Tapi kan maknanya bisa melihat sesuatu. Pertanyaan kemudian muncul, kenikmatan yang Allah berikan berupa mata ini sudah berapa banyak kita gunakan untuk melihat yang baik, atau justru lebih banyak untuk melihat yang tidak baik? Makanya salah satu ciri dari penghuni surga dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjadi penghuni surga itu tahu kumpulan-kumpulan sekiranya manfaat yang sekiranya mendekatkan diri pada Allah, yaitu dilakoni. Kumpul gini kira-kira apik pura yo. Kumpul gini kira-kira apik gak yo. Alhamdulillah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah jadi penghuni surga. Soalnya kenapa? Kumpul-kumpul di sini, kemudian mengkaji ilmu, yang minimal tujuan keduanya adalah makan bergizi gratis. Ya orang popo, ya sebenarnya kan datanya lebih awal, dapat ilmunya juga. Nah, maka dari itu jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih di bulan Ramadan ini, kita itu melakukan banyak sekali hal yang seharusnya bermanfaat, lisan, perbuatan yang manfaat. Wa ini merupakan kalau syatamahu falyaqul inni shaimu marrotain. Kalau misalkan ada yang mengajak kita berdebat, katakanlah, "Sik Mas, debatnya kosek, aku cek kosong." Maksudnya apa? Bukan dalam arti menunda untuk tidak debat, tetapi menghindari perdebatan. Karena apa? Gak penting. Perbuatan tidak bermanfaat, kemudian perkataan yang tidak bermanfaat. Kira-kira miso-miso itu membatalkan puasa enggak? Enggak. Karena baru miso-miso tukaran, baru itu biasa bareng ya batal. Tapi yang mau terima tukaran di batal ya enggak. Tetapi apa maknanya? Mengurangi kualitas ibadah puasanya. Tapi meminta kita begitu. Makanya di bulan Sya'ban kemarin kita dilatih. Allah mengampuni segala dosa illa rijali wal musyrikin wal musahin. Kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan. Di bulan Sya'ban kemarin kita dilatih untuk tidak bermusuhan. Oh, semua masalah apa? Santai wae. Gini ra cocok ya santai wae. Meneng wae gak apa-apa. Diam itu karena begini, diam itu ada yang mengucapkan diam itu emas. Dalam sebuah hadis, maka yu'minuna billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya dengan Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam.
Insya Allah jika keluarga mengamalkan satu hadis ini sakinah, Pak. Insya Allah sakinah. Gak cocok, meneng. Gak cocok makanan istri, meneng. Wis pokoke sakinah aman terkendali. Menesu barang yang ini, yang meneng. Insya Allah aman, sakinah, tenang keluarganya. Tenang dalam diam maksudnya begini. Diam itu yang dimaksud adalah dia tahu kapan untuk bicara, dia tahu kapan untuk diam. Makanya kemarin kita dilatih itu supaya apa? Ketika sudah masuk puasa Ramadan, kualitas ibadah puasanya itu tidak berkurang sedikit pun. Asyama fa innahu wa anna ajzi bihi. Puasa itu hanyalah milik Allah dan Allah sendirilah yang akan menilai ibadahnya. Loh kenapa? Hanya ibadah puasa yang hanya diketahui oleh Allah. Dari 5 rukun Islam itu hanyalah puasa yang memiliki tujuan takwa. Hanya puasa yang memiliki tujuan takwa. Dari 5 rukun Islam hanya puasa yang tidak terlihat oleh siapapun. Contoh, nek syahadat, ketok cetok, nek mualaf, ketok cetok ada apa namanya ikrarnya, ada berita acaranya, ada saksinya ditandatangani, ada dokumentasinya. Sholat, Pak, sholat ada rukunya, ada sujudnya, ada salamnya. Ya meskipun praktek sholatnya beda, ada yang takbirnya sampai telinga, ada yang sampai bau, ada yang cukup sampai dada. Ketika tahiyat akhir pun salamnya ada yang langsung dari pertama, ada yang di pertengahan, ada yang diputer-puter gini. Itu wajar. Yang penting kelihatan sholatnya. Zakat kelihatan wujudnya, uangnya kelihatan, berasnya kelihatan. Haji sangat kelihatan. Sebelum berangkat haji sudah syukuran. Bahkan nanti memangkat haji bingung sanggup ente nggo syukuran. Lha kene kaji ini bisa, kaji ini bola bali. Ya meskipun di Mekah sana ya orang kentang ya mutar-muter sofa marwah, kemudian habis itu ya di sana ya terima ngobrol, tidur, makan dan lain sebagainya, pulang-pulang panggil Pak Haji Bu aja. Puasa, mohon maaf, tadi ikut sahur, subuhan ikut bareng, siangnya terkonang di warung. Pulang-pulang etok-etok lemes. Terus sore nih, melu buka bersama bareng. Orang kita tahunya orang itu puasa. Ternyata boleh jadi orang itu tidak puasa. Makanya puasa itu hanyalah ibadah yang dinilai oleh Allah secara langsung dan hanya takwa. Karena apa? Gak ketok uang. Boleh jadi di depan orang banyak kelihatan puasa ya, tapi nggak tahu kalau misalkan lagi di rumah sendirian. Ya, makanya jamaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya sebuah makna ketika kita tahu ilmu dari puasa itu. Kalau kita tahu fadilah dari kemuliaan bulan Ramadan itu, insya Allah kita semangat untuk melakukan ini. Dan luar biasanya begini, dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Ingat, orang yang berjihad mencari keridhaannya Allah. Allah ridho dan kemudian kita ridho, kemudian Allah panggil kita ke dalam surganya Allah. Ada yang pingin? Pasti semuanya pingin. Rencana jangka panjang kita, keinginan kita, bukankah ingin mendapati jannahnya Allah? Nah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Mohon maaf kami tekankan. Perbuatan baik standarnya adalah standarnya Allah, bukan standarnya manusia. Oke, ulang kali. Perbuatan baik itu standarnya Allah, bukan standarnya manusia. Contoh, Pak, ngimami sholat gak ngupeci, kira-kira saya boten. Kurang pas toh. Tapi dari segi awal menutup enggak masalah toh. Masjid Candi Raya imamnya wa benaira ngupeci. Saya begitu. Baik enggak?
Dalam standar manusianya ya kurang etis, tetapi kan tidak menjadi masalah. Nah, maka dari itu kemudian dari hal-hal segi berpakaian yang lain, kira-kira pakaian seperti ini di sini kira-kira patut enggak? Nah, makanya itu standar kepatutan manusia itu berbeda. Karena standarnya Allah itu adalah berpakaian yang penting menutup aurat. Kalau yang perempuan tidak membentuk lekuk tubuhnya, silakan mau pakai baju mana saja, mau yang ujungnya merah, mau bajunya jadi ungu, mau jadi celananya hijau, terserah. Yang koyok umbul-umbul ya loh, putih, ungu, kuning, tidak apa-apa. Yang penting adalah menutup aurat. Nah, kemudian makanya itu, kalau kita itu ridho, insya Allah Allah itu ridho. Bukankah dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa kita insya Allah dengar setiap hari, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa semuanya tanpa batas, baik laki-laki maupun perempuan, jika ia meniatkan puasanya karena Allah, oga mergo dipingin didelok kancane, orang mergo pingin dipuji calon mertuane, bukan karena siapapun dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho atas perintah puasa itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan ampuni. Oh, cuma di bulan puasa tok, baik siang dan malamnya diampuni oleh Allah, dan doa itu dikabulkan. Siangnya bagaimana? Allah itu minta kita melengkapi malamnya, mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya apa? Mangkoma, mendirikan sholat. Maka saya mohon maaf bagi yang tidak memiliki kesibukan. Kami sampaikan, tekankan ya, yang tidak memiliki kesibukan. Maksudnya kesibukan adalah yang tidak bekerja di malam hari dan di waktu setelah sholat isya, maka lebih baik tetap mendirikan sholatnya dengan melaksanakan sholat qiyamul lail. Boleh berjamaah, boleh sendiri. Bagi yang memang memiliki kesibukan karena bekerja, semoga Allah kuatkan fisiknya, setelah selesai bekerja, dia bisa melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir meskipun sendiri. Manfaatnya bukan untuk Allah, manfaatnya untuk kita sendiri. Tujuan puasa itu apa? Bertakwa. Orang yang bertakwa itu cirinya apa? Diampuni atas segala dosanya. Orang yang sudah diampuni segala dosanya oleh Allah, maka bentuknya bagaimana? Terbentuk dari kepribadiannya. Maka nek wong poso kok senenge maidu, ya kuwi posone berarti kurang pas. Batal, enggak batal, kurang. Sehingga mari kita yuk sama-sama saling mengingatkan yuk. Yuk bersama-sama kita jaga. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini semoga mendapatkan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tegaskan kembali, kami ingatkan kembali, jangan lupa ketika adzan berkumandang, kita berdoa menurut kehendak masing-masing, menurut hajat masing-masing. Karena apa? Nek wis eling buka ki wis seneng. Bareng lali apa yang ada di hadapan kita langsung disantap dihabiskan. Lupa berdoa karena waktu mustajab ketika berbuka puasa, insya Allah tidak ada sekat dan langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jemaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kita umur panjang, berkah dan kesehatan. Semoga Allah jadikan kita apa yang kita ikhtiarkan ini mendapatkan ridhonya. Dan ketika kita memohon doa, Allah kabulkan. Ketika kita memohon doa untuk dimaafkan segala dosa, Allah pula berikan ampunan kepada kita. Dan yang terakhir ada sedikit pantun. Pulang ke kalian lewatnya Pak Mulase. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.